Selamat malam Tribuners, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Bincang Bola. Nah, di Bincang Bola kali ini kita akan membahas terkait kemarin sempat ada kericuhan antar supporter nih di pertandingan antara PSM kontra dengan Dewa United. Tema kita pada malam hari ini adalah cintai PSM dengan tertib dan jagai PSM tak. Untuk itu sudah hadir bersama kita narasumber di studio maupun di virtual Zoom meeting. Yang pertama ada Kak Muhammad Al-Fajri Jayadi selaku Menlu dari Red Gang. Selamat malam Kak. Malam. Bagaimana Iya. kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat-sehat. baik, dengan baju yang ada ciri khas PSM-nya PSM ya. dong. Oke, baik. Nah, yang kedua narasumber kita yang sudah hadir secara virtual malam hari ini ada Kak Sulaiman Abdul Karim yang akrab disapa Kak Sule. Selamat malam Kak Sule di virtual Zoom meeting. Malam, Bagaimana kabarnya Kak? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik. Nah, malam ini Kak kita akan memperbincangkan terkait kejadian kemarin gitu di Parepare yang ini juga tentunya akan berdampak pada supporter tentunya, Betul. pada PSM juga, dan banyak hal yang akhirnya ikut terseret dalam kasus ini gitu. Mungkin dari supporter dulu nih kita akan bertanya dari Red Gang, kalau melihat kasus yang terjadi kemarin di sana, apa sebenarnya yang terjadi, dan dari pengamatan mungkin kemarin Kak Fajri nonton ke sana atau seperti apa Kak? Nonton ke Parepare. Ya. Jadi tentunya yang pertama kami mengutuk keras kejadian yang ada di Tribun Selatan kemarin, dan kami juga sudah melihat perkembangan dan telah ditangani dengan pihak Polres Parepare terkait keributan yang ada di selatan. Jadi kemarin itu pas setelah peluit panjang babak pertama dibunyikan, teman-teman di selatan sudah berhamburan. Kami tidak tahu awal mulanya apa, tapi kan kami ini posisinya di utara. Iya. Saya dengan LAJ bersampingan, tahu-tahu di selatan sudah berhamburan. Makanya kan kami juga di supporter PSM sendiri itu ada aliansi supporter. Kami ke sana, kami cross check ada apa di sana. Apa yang sedang terjadi gitu cuman ya. kan yang namanya orang dalam situasi panik begitu, yang satu juga membela diri, yang satu juga membela diri. Jadinya saya bilang kita lihat dulu siapa yang korban, lebih bagus kita urus yang korban dulu. Iya gitu kemarin Kakak. Baik, nah itu memang kemarin kondisinya seperti apa? Apakah pertandingan juga sempat tertunda karena adanya kericuhan mungkin beberapa menit setelah babak pertama, atau seperti apa Kak? Alhamdulillah yang kemarin keributan itu tidak sampai masuk ke lapangan dan hanya di atas Tribun Selatan dan tidak mengganggu juga teman-teman yang ada di Tribun Timur ataupun yang ada di VIP. Baik. Nah, untuk Kak Sule mungkin sebagai media officer PSM Makassar, melihat kasus yang terjadi kemarin di stadion di Parepare, mungkin Kak apa yang menjadi catatan besar pada kasus ini, karena kita tahu kan harusnya supporter itu saling dukung, saling damai gitu, apalagi pemain PSM sedang bertanding begitu kan, kita harus memberikan semangat, tapi yang terjadi malah kericuhan. Mungkin dari Kak Sule melihat hal ini seperti apa kemarin Kak? Kalau saya sebagai perwakilan manajemen, tentu yang pertama kita menyayangkan kejadian ini dan kita berharap jangan sampai terulang lagi ya. Karena seperti yang kita ketahui, imbasnya adalah berujung sanksi. Iya. Jadi setelah kejadian itu kemudian PSSI melalui komite disiplin, komisi disiplin akhirnya menjatuhkan sanksi kepada kita, dan tentu ini yang tidak kita inginkan, ini yang tidak kita harapkan ya. Jadi ya mudah-mudahan hal ini bisa membuat kemudian teman-teman supporter itu sadar bahwa kita sebagai supporter tugas kita adalah untuk mendukung tim kebanggaan kita, bukan justru menjadi maaf saja kalau saya mengatakan bahwa justru menjadi beban bagi klub. Buktinya ya seperti ini, seperti yang kita alami bahwa kita mendapat sanksi dari imbas dari kejadian ini. Baik.
Nah, Kak Sule mungkin sanksi boleh mungkin dijabarkan apa saja sanksi yang didapatkan setelah adanya kasus ini atau ricuh kemarin, kemudian bagaimana kemudian dampaknya bagi PSM di pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena di BRI Liga 1 ini akan masih banyak yang akan dilalui PSM, begitu ya Kak Sule? Kalau sanksi seperti yang kami terima informasinya yaitu ada sanksi berupa denda uang. Kalau saya tidak salah totalnya 45 juta. Kemudian sanksi yang lainnya adalah larangan untuk supporter menggunakan atribut PSM Makassar saat pertandingan kandang. Kalau saya tidak salah 5 pertandingan kandang. Oke. Jadi tentu hal ini juga merugikan untuk kita, karena apa gunanya kita datang ke stadion kalau kita tidak bisa mendukung klub kebanggaan kita dengan total. Salah satunya adalah atribut ya. Atribut itu. Jadi auranya akan sangat berkurang ya, akan sangat berbeda ketimbang pertandingan sebelumnya. Minta tolong akan. Oke, baik, dan ini sepertinya sudah ada narasumber yang ketiga, mungkin Kak Rizky dari The Maxman sudah ada di virtual Zoom meeting, Kak? Oke, Kak Rizky mungkin boleh kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Rizky, selamat malam. Bagaimana kabarnya Kak? Selamat malam, Om Sul. Oke, bagaimana kabarnya Kak Rizky? Iya Kak. Nah Kak Rizky, kita juga ingin meminta komentar nih terkait kerusuhan kemarin yang terjadi di Parepare, mungkin pada saat PSM kontra dengan Dewa United setelah babak pertama nih Kak, kita lihat di cuplikan atau di tayangan ada beberapa supporter yang akhirnya saling serang dan menimbulkan korban luka-luka kemarin Kak. Mungkin dari The Maxman sendiri bagaimana tanggapannya terkait kasus ini Kak? Sebenarnya kalau berbicara pertandingan yang kemarin, Maxman juga dirugikan sebenarnya. Karena tribun kita kan bersampingan dengan TKP-nya. Nah, jadi kemarin mau tidak mau saudara-saudara kita di tribun selatan itu pada saat terdesak sehingga mengamankan diri dan diamankan oleh teman-teman The Maxman. Karena kalau tidak diamankan mungkin akan terjadi hal-hal yang lebih parah. Nah, jadi kalau menurut saya sekian lama PSM baik itu masih di Stadion Matuangin dan terakhir tahun lalu di Parepare, selama ini kan kita dikenal dengan hanya supporter sepak bola Indonesia. Dan ini lucu bagi saya. Mungkin ini juga jadi tertawaan untuk publik di Sulawesi Selatan, khususnya insan sepak bola di seluruh Indonesia. Karena teman-teman supporter ini, sebagian ini kalau dengan supporter tamu sopan sekali, welcome banget. Tapi kok kenapa dengan sesama orang Makassar mau gontok-gontokan gitu? Jadi kan ini menurut saya sendiri, nalar saya masih belum bisa menerima secara logika sebenarnya. Kita sesama orang Makassar harusnya kita saling jaga ya, kita saling rangkul. Yang pada intinya tagline-nya, hashtag-nya PSM till I die, PSM sampai mati, Sirik Napas, itu kan semua tagline bagaimana supaya kita menjaga PSM ini secara bersama-sama. Itu. Nah, kalau sekarang ya saya harap saudara-saudara saya yang saya hormati, yang saya cinta, yang saya banggakan itu, saya minta tolong juga, artinya mulai dari sekarang kita berbenah ya. Kemarin lagi viral tuh hashtagnya berbenah bersama gitu kan. Nah, jadi berbenah bersama ini saya kiranya jangan untuk berbenah dengan menampilkan eksistensi satu komunitas.
Tapi saya harapnya berbenah bersama ini bagaimana supaya kita berbenah bersama-sama kita betul-betul memperlihatkan, menjaga bahwa ikon Makassar ini adalah surganya supporter itu tetap terjaga. Mhm. Ya ngapain kita mau gagah-gagahan, ngapain kita mau bilang bahwa diriku saya ini ya, gini kak saya dukung PSM kan, kok keren kamu kayak aku. Tapi pada akhirnya PSM dirugikan. Giliran dikasih sanksi tidak dapat jatah untuk supporter masuk ke PSM mengamuk juga. Giliran dikasih masuk di stadion berkelahi di dalam. Mau apa kawan? Itu loh. Maksud saya dewasa sedikit. Dewasa sedikit. Maksudnya di sini kita tidak berbicara satu komunitas, tapi kita berbicara bisnis PSM. Ini wajahnya Makassar ini. Lagi dibahas di seluruh Indonesia di kalangan sepak bola. Lucu. Sepele. Sampai ada polisi berdarah, weh. Kerennya. Kalau dia apa-apain pasti disalahkan lagi polisi. Kan menurut saya tidak dewasa lah. Ya mohon maaf kalau saya ini ya. Saya sebenarnya kemarin kaget juga ada kondisi seperti itu. Harusnya kita harusnya saling menjaga, kita saling rangkul lah. Ya apalagi manajemen kan harus kita akui sampai saat ini manajemen itu sangat memberikan ruang yang besar kepada supporter, sangat memperhatikan aspirasi-aspirasinya supporter di Sulawesi Selatan ya, khususnya itu di Makassar. Ada Sul di sini selaku MO, pasti Sul tahu lah bagaimana rewelnya itu supporter. Karena salah satu klub paling banyak supporternya adalah di Indonesia ini adalah PSM. 11 komunitasnya, benar Sul ya, 11 ya. Nah, 11 komunitasnya Pak. Maksud saya dari kalau 11 ini kita betul-betul sama-sama saling menjaga. Masih pakai tahu ya orang, masih pakai tahu hal-hal seperti ini tidak usah lah terjadi gitu. Makassar ini seberapa besar sih? Besok-besok ketemu ke di jalan mau lagi berkelahi, mau lagi baku busur. Tidak ada. Apa ya maksud saya? Tidak ada solusinya. Yang ada nanti malah celaka. Ya masa hal-hal seperti itu mau dijadikan cerita untuk anak-anak nanti. Gitu loh. Apalagi masih kedepannya akan masih banyak pertandingan begitu ya Kak. Harusnya kita di awal-awal ini mendukung dengan baik gitu ya. Sangat disayangkan kejadian yang kemarin dan juga ini pastinya akan berdampak kepada PSM, klub PSM sendiri. Mungkin Kak Sule boleh dipaparkan Kak dari sanksi tadi yang didapat, kemudian bagaimana dampaknya kepada PSM di pertandingan-pertandingan selanjutnya, dan juga supporter kan dilarang untuk menggunakan atribut, nantinya akan seperti apa pertandingan-pertandingan selanjutnya Kak Sule? Pasti hambar ya terasa kalau kita punya supporter tapi supporter kita tidak bisa menggunakan identitasnya, misalnya tidak bisa pakai warna merah atau kemudian tidak bisa menyanyikan chant-chant yang biasanya mereka nyanyikan di dalam stadion. Padahal dukungan supporter itu kan ibarat menjadi energi tambahan bagi pemain ketika berlaga di lapangan. Saya menyambung seperti yang diucapkan oleh kawan-kawan supporter tadi bahwa ya memang sepak bola itu harusnya menyenangkan, bukan justru menyeramkan ya. Apalagi kan supporter kita ini kan beragam. Disebutkan tadi ada 11 kelompok supporter. Ya justru dari keberagaman itulah harusnya muncul hal-hal yang menguntungkan, yang mendukung untuk klub sehingga klub ini bisa berprestasi lebih jauh lagi. Ini baru pekan ketiga ya kita menjalani liga dan masih banyak pertandingan ke depannya yang tentu kita butuh dukungan maksimal dari teman-teman supporter. Musim ini PSM Makassar perjalanannya akan lebih berat karena tantangan kita ke depan adalah mempertahankan gelar juara. Nah, tentu ada elemen supporter di situ yang kita harapkan ada bersama-sama dengan PSM Makassar untuk menjawab tantangan berat itu. Nah, kalau supporter sendiri
kehadirannya justru merugikan klub, ya bagaimana kita mau menjawab tantangan itu bersama-sama, sementara ada seperti yang saya bilang tadi, ada yang menjadi beban bagi kita. Ya mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir, jangan sampai terulang lagi. Itu doa kita bersama, dan kita bisa bersama-sama kembali mendukung PSM Makassar di Stadion Parepare. Setelah kejadian ini, apakah sudah ada upaya untuk mempertemukan kedua belah pihak, kemudian mengklarifikasi apa yang terjadi dan memediasi mungkin untuk mengklirkan apa yang mungkin sudah berseliweran nih di seluruh Indonesia nih Kak, wajah PSM dan Makassar sendiri. Silakan. Kalau upaya klarifikasi itu langsung kita lakukan ketika insiden itu terjadi. Jadi setelah pertandingan selesai itu manajemen Panpel pihak kepolisian langsung bertemu. Kita langsung memaparkan apa hasil investigasi sementara. Dapat disimpulkan bahwa kejadian itu adalah kejadian yang spontanitas, tidak terencana, dan dia terjadinya tidak berlangsung lama. Alhamdulillah kita bersyukurnya kejadian itu tidak berlangsung lama dan tidak menyebar. Hanya terjadi beberapa menit saja dan kemudian bisa langsung diatasi oleh bapak-bapak dari aparat keamanan kepolisian dari Polres Parepare. Dan alhamdulillah syukurnya juga bahwa insiden itu tidak sampai mengganggu jalannya pertandingan. Jadi pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan bisa selesai tepat pada waktunya. Juga tim tamu, tim Dewa United juga sama sekali tidak mengalami gangguan yang berarti. Jadi itu poin pentingnya. Kita di sini juga berterima kasih kepada pihak keamanan yang bisa cepat, mereka mengambil langkah yang cepat dan tepat menangani insiden itu sehingga tidak meluas dan tidak sampai mengganggu jalannya pertandingan. Jatuhnya korban ya ada, tapi alhamdulillah korban yang jatuh karena insiden itu juga bisa cepat ditangani oleh teman-teman dari tim kesehatan. Apalagi karena yang kita takutkan adalah pasca kasus dari Kanjuruhan kemarin juga ya Kak Fajri, mungkin kita melihat bagaimana hubungan antara supporter dan pihak aparat ini jangan sampai terjadi lagi begitu stigma-stigma seperti ini. Seperti itu. Nah, ini mungkin dari Red Gang sendiri Kak, kita ingin meminta pendapatnya untuk saling menjaga perdamaian antar kelompok supporter sesama PSM. Dari Red Gang sendiri, upaya yang dilakukan sampai saat ini seperti apa? Pastinya upaya yang kami lakukan itu ya menjalin silaturahmi, karena kan aturan baru juga kita tidak boleh untuk mendukung tim kebanggaan kita di luar ketika main tandang. Ya harusnya sih kita memperkuat silaturahmi antar sesama kelompok supporter yang ada di Makassar. Mengingat PSM itu ada 14 kelompok supporter. Nah, ini yang terus kami jaga, baik dengan teman-teman kami yang ada di selatan, yang di timur dan di VIP, itu kami terus bersilaturahmi. Sampai dengan sebelum pertandingan pasti kami adakan koordinasi, saling cek gimana-gimana. Makanya kemarin betul apa yang dikatakan Om Sule, bahwa menurut analisa Panpel, manajemen dan juga pihak kepolisian, kejadian itu spontanitas. Dan yang kami syukuri karena tidak berlangsung lama. Cuman itu. Pada intinya untuk babak pertama gitu ya. Pada intinya untuk jaga PSMT ini ya kita harus membuka ruang-ruang silaturahmi antar sesama kelompok supporter. Masa dengan kelompok supporter klub lain kita bisa mempererat silaturahmi antar sesama kita, kenapa tidak? Begitu Kak. Baik, dan ini yang kemarin juga terjadi meskipun tidak sampai memakan banyak korban, meskipun ada yang harus sampai ditangani oleh tim medis, tapi syukurnya tidak menyebar begitu ya Kak ke tribun-tribun yang lain gitu. Dan mungkin dari Kak Rizky dari The Backsman, mungkin bagaimana untuk menjaga atau saling support antar kelompok supporter di supporter PSM sendiri Kak, dari The Backsman, bagaimana upayanya hingga saat ini terlebih lagi dari pasca kejadian kemarin? Jadi iya, terima kasih Kakak Nilo kesempatannya. Sebenarnya untuk upaya yang Maxman sendiri lakukan kemarin adalah bagaimana supaya kita membangun komunikasi juga dengan pihak-pihak yang kemarin terkait ya, terlibat. Dan iya, kita juga saling menghargai sesama komunitas. Kita juga tidak mau terlalu masuk ke dalam internalnya mereka, tetapi
selama ini sampai hari ini juga kami selalu ingatkan bahwa sudah Mila, maksudnya hal-hal yang tidak perlu terjadi jangan terjadi. Karena kan puluhan tahun ini kita bangun perdamaian supporter untuk sepak bola di Indonesia sampai Makassar ini bisa dijuluki dengan surganya supporter itu tentunya sangat disayangkan gitu. Ini kan banyak nih bibit-bibit baru supporter yang mulai muncul. Nah, masa kita mau rusak mentalnya, mindsetnya mereka dengan hal-hal yang eh, tidak bagus begitu. Harusnya kan kita harus ajari mereka dengan seni dan kreativitas yang bagus untuk bagaimana gini loh cara mendukung PSM yang baik dan benar gitu. Tanpa harus ada yang jadi korban, tanpa harus ada yang dirugikan di sini. Nah, contoh nih Pak ya, Kakak Nilu, kalau kita merasa diri tak keren dengan cara seperti itu, terus ada dirugikan di sini, seperti manajemen yang harus membayar denda. Dan manajemen tidak mau bayar itu denda. PSM tidak diikutkan dalam liga. Supporter bisa komitmen enggak marah dengan manajemen, enggak menuntut manajemen. Atau paling tidak, supporter yang ribut ini komitmen, dia bayar denda karena dia yang berbuat. Mau enggak? Ini jelek-jeleknya. Ya, jangan karena dikatakan bahwa kita supporter terus kita bagus tidak cocok dengan komunitas lain terus kita menggontok-gontokan. Kita tidak pikir orang-orang yang di sekitar kita ini. Siapa berapa banyak orang yang dirugikan gitu. Nah, kalau ada juga jadi korban, contoh nih, kalau keluarga kita yang jadi korban bisa kita terima. Kan tidak mungkin, Bos. Jadi maksudnya upaya sekarang ini Maxman sampai hari ini jujur saja melalui Menlu, Menteri Luar Negerinya kami di Demexmen, dan saya juga di Litbangwas, intens kami berkomunikasi. Maksudnya ini kan ada informasi bahwa di di match yang akan main ini nanti tidak boleh ada supporter di selatan ya. Ini kan bahaya juga sebenarnya. Yang dirugikan di sini potensi terbesarnya ada di dua komunitas itu. Di The Maxman dengan The Red Gang. Otomatis pasti mereka mau pergi nonton juga. Meskipun tidak pakai atribut. Nah jangan sampai ya kita tidak tidak berpikir tidak baik. Tapi alangkah bagusnya kita mencegah sebelum terjadi. Sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai tiba-tiba ada hal-hal yang memprovokasi nih di tribunnya Maxman atau di tribunnya Red Gang. Terjadi lagi hal-hal yang sama. Dianggap lagi komunitasnya Maxman atau komunitasnya Red Gang yang ribut. Itu kan dirugikan juga. Ini paskanya Kakak Nilo ya, pasca. Salah satu hal yang kita antisipasi di laga selanjutnya. Itu. Terus yang kedua ada lagi informasi bahwa akan terjadi hal-hal yang sama tapi di luar stadion. Ini kan bahaya. Jauh loh ini pare-pare dari Makassar. Ntar di jalan ada apa-apa, apalagi jalan poros itu kan kalau jalan kita pulang ke Makassar kan gelap Pak. Kita tidak tahu. Nah ini pihak kepolisian sampai hari ini kan kami juga koordinasi. Ya mereka juga persiapannya akan lebih ekstra juga. Tapi ya alangkah baiknya apa ya? Saya sudah Mila. Maksudnya kalau memang masih bisa eh, selesai secara berjabat tangan, berangkulan kembali. Karena kan ini bukannya persoalan Gono gini yang dimana punya ini yang mau diambil orang. Tidak. Ini hanya persoalan nama dan bagaimana lah, entahlah apalah itu. Tapi ya alangkah bagusnya itu kalau satu stadion aman kita selama pertandingan kita sama-sama berteriak mendukung PSM bakar semangatnya pemain supaya pemain juga ini fokus dan konsentrasi bisa memenangkan pertandingan.
Gitu. Baik. Kalau Ini hanya kita karena kita lihat. persoalan Betul. Baik, boleh lanjutkan. eksistensi dan sebagainya, saya kira malu jadi kurasa saya kalau dibilang sesama tak orang Makassar mau baku hantam gitu. Ya, baik Kak Rizky, ini kita lihat bahwa kejadian yang mungkin dalam waktu singkat tersebut, tapi efeknya cukup luar biasa begitu ya. Banyak yang Besar sekali akhirnya juga efeknya, terdampak. Baik, besar sekali dari efeknya. betul betul. Karena ya itu tadi salah satunya PSM itu bayar denda 45 juta. Siapa mau bayar gitu kalau manajemen nggak mau bayar? Ya. Siapa mau bayar gitu? Siapa yang mau tanggung jawab? Kan pasti nggak ada yang mau. Padahal kan tujuan kita ini ke sana, tujuannya adalah mendukung PSM supaya pemain ini bisa menang. Gitu loh. Bukan kita di sana mau gagah-gagahan, mau kita bilang, weh, angka ini itu sana musuh. Bukan zamannya. Iya, iya. Di Artinya Jawa, betul. di Jawa itu mereka juga punya aliran yang sama. Tapi mereka bisa dijaga perdamaian. Justru marah mereka sebab kurang. Gitu loh. Kalau memang mau bikin yang sama seperti di Jawa, adat dan budaya atau kultur Barat atau Eropa kita masukkan ke budaya kita di Timur. Dari zamannya Soekarno itu tidak pernah bisa masuk. Karena kenapa ya? Memang dari zaman nenek moyang kita itu Indonesia itu dikenal dengan bangsa yang ramah, bangsa yang baik terhadap sesamanya. Gitu loh. Apalagi kita ini sepak bola ini pemersatu bangsa. Kalau bangsa saja bisa dipersatukan karena sepak bola, lah masa kita sesama orang Makassar mau gontok-gontokan. Iya. Sudah mengkodok. Fokus saya. Kita juga ini mungkin bikin nonton tidak nyaman Ki. Iya, betul Kita. betul. Gitu loh. Mungkin pergi nonton sebentar ini ada batu tiba-tiba tidak dilihat, ada busur masuk tiba-tiba tidak dilihat, nauzubillah min dzalik ya. Karena kayak kemarin kan begitu. Teman-teman di Maxman itu di tribunnya di timur itu di perbatasan itu di menuju ke selatan. Menyeberang itu. Menyeberang itu ada beberapa lemparan yang berhasil masuk ke tribunnya Maxman. Ini kan bahaya. Micu juga ya Kak Rizky ya. Memicu pasti Pak. Kakak Nilu pasti memicu. Nah, maksudnya saya kira tidak ada salahnya kalau seumpama ya mungkin ya saya juga berharap dengan ada di sini Kakak Sul, ada Kakak Fajri kan juga sudah cukup besar juga namanya kalau di kalangan supporter, cukup dikenal juga ya saya kira juga saya berharap juga ada peran penting yang dilakukan di sini secara bersama-sama kita bagaimana menjadi jembatan lah untuk saudara-saudara kita di selatan. Itu. Apakah nanti kita ada forum resmi di manakah di Polda kah atau di manakah ya? Saya kira itu yang penting. Karena kalau DMX sendiri, Iya. yang namanya kalau orang one man show pasti agak berat. Tapi kalau ini barang kita kerja sama-sama, kira insya Allah pasti akan ada jalannya. Dan saya yakin juga saudara-saudara kita ini yang di Tribun Selatan bukan orang jahat semua, bukan preman, bukan apa. Tapi entah juga saya juga masih bingung kenapa apa yang membuat mereka sampai apa namanya nggak habis-habis itu anunya masalahnya gitu. Dan mungkin dari PSM sendiri Kak, baik dari manajemen, kalau dari Kak Sule sendiri Kak mungkin boleh disampaikan apakah ada bentuk teguran Kah bagi supporter atau mungkin ada himbauan dari pihak PSM sendiri untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya atau dari kerusuhan kemarin yang terjadi begitu Kak, bagaimana tanggapan dari PSM sendiri? Kalau dari PSM Makassar sebenarnya kita tidak habis-habisnya ya untuk memberi himbauan kepada teman-teman supporter untuk menjaga ketertiban. Hampir setiap
mau pertandingan ya pasti itu kita sosialisasikan ya. Kami tidak tahu mau pakai jurus apa lagi untuk menyampaikan ya. Ya sudah segala hal disampaikan ya. Kita kasih kumpul, kita diskusi, kita rakor bahkan sebelum pertandingan ya di Polres Parepare. Tapi ya namanya musibah mungkin ya, namanya kecolongan pasti ada saja caranya orang untuk berbuat. Ya mungkin ke depannya tentu sinergi ini yang harus kita tingkatkan lagi. Kalau kemarin sudah meningkat, kalau perlu kasih tingkat lagi sampai berapa tingkat ya. Misalnya nanti teman-teman supporter sendiri yang ketua-ketuanya atau koordinator-koordinatornya sebelum anggotanya masuk ke stadion ya mungkin mereka bisa ikut terlibat untuk merazia, dilihat apa isi kantongnya, apa isi tasnya, karena kan ya meskipun selama ini sudah kita lakukan tapi tetap aja ada kejadian seperti kemarin. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi ya, kita sudah pakai segala jurus untuk menyampaikan, untuk mensosialisasikan aturan-aturan dalam pertandingan. Ya, nggak tahu kita mau pakai cara apa lagi. Pakai kisandrom, Sul. Ya alhamdulillah kalau kemarin itu alhamdulillah ya tidak sampai melebar, tidak sampai jatuh korban nyawa. Kalau sampai jatuh korban nyawa kita tidak tahu mau bagaimana lagi. Kita harus ingat bahwa sepak bola kita ini kan baru saja bangkit dari tragedi Kanjuruhan. Masa kita mau terjadi lagi? Kalau itu terjadi kan banyak pihak yang dirugikan. Ya. Seperti tadi teman Iki bilang, ya bukan cuma supporter yang rugi tidak menyaksikan sepak bola, tapi akan banyak yang kena imbasnya. Kalau kita mau berbicara panjang, mau berbicara jauh, sektor ekonomi akan terpengaruh. Bagaimana ekonomi Parepare itu sekarang sedang menggeliat karena ada sepak bola, terus tiba-tiba mau terhenti gara-gara tragedi ya. Kita berharap itu tidak terjadi. Jadi banyak yang disandarkan, banyak kepentingannya disandarkan pada sepak bola ini untuk berjalan terus, berjalan secara kontinu. Tidak sampai terhenti karena tragedi lagi. Nah, itu memang efek dominonya kita rasakan itu sampai ke dampak ekonomi gitu ya Kak Sule, untuk kericuhan yang terjadi sebentar itu. Teman-teman Tribun Timur juga pasti merasakan wartawan sepak bola tidak bisa menulis berita sepak bola lagi karena tidak ada kompetisi. Kalau itu terjadi ya, kalau sampai kompetisi terhenti gara-gara ada tragedi lagi. Nah, makanya di sini problem kita sekarang ya tentu adalah kedewasaan dari teman-teman supporter. Alhamdulillah di sini ada teman-teman Maxman yang sudah dewasa, teman-teman Red Gang yang sudah dewasa. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman kemarin yang hilaf ya. Jangan sampai lagi terulang. Kalau saya bisa informasikan ya kita hasil koordinasi kita dengan PSSI, PT Liga dan kepolisian ya kemungkinan TKP tempat yang kemarin ribut itu akan ditutup untuk sementara, bahkan mungkin sampai waktu yang belum kita tentukan. Itu adalah imbasnya. Jadi ya teman-teman yang selama ini mendukung PSM Makassar dari Tribun itu ya kami harap legowo saja. Kita menerima dulu bahwa inilah imbas dari peristiwa kemarin. Sekarang kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tidak perlu cari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi bagaimana ke depannya kita memperbaiki kondisi ini sehingga mudah-mudahan ke depannya bisa kembali menyaksikan PSM Makassar bersama-sama di Stadion Parepare. Kedepannya nih di hari Sabtu deh Kak Sule akan ada pertandingan lagi gitu ya antara PSM dan juga melawan tim dari Bandung gitu. Itu mungkin persiapannya untuk menghalau kemudian karena pasti akan ada supporter juga itu nanti akan menonton mungkin pada saat hari Sabtu itu hingga hari ini bagaimana mungkin kesiapannya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kembali terjadi? Ya, kita terus berkoordinasi dengan pihak keamanan dalam hal ini adalah Polres Parepare dan kita juga akan terus mengupdate bagaimana perkembangannya. Sampai sekarang juga kita belum tahu berapa kuota penonton yang akan diberikan nanti oleh Polres Parepare imbas dari kejadian ini.
kita berharap bahwa ya yang dikurangi hanyalah kuota yang dikurangi adalah kuota yang di yang di tribun yang tempat tribun kemarin. Jadi sehingga pembatasan kuota yang diberikan oleh Polres Parepare itu tidak drastis, tidak sangat signifikan. Tentu hal itu juga kita tidak inginkan bersama-sama. Ya. Baik. Nah, jika misalnya nih akan ada pembatasan penonton, misalnya yang terjadi nantinya Kak Fajri dari Red Gang, kemudian Tribun Selatan ditutup untuk supporter, kemudian dari Red Gang mungkin bagaimana menyikapi hal ini agar tidak ada kecemburuan gitu antar pihak supporter gitu, Kak? Iya, jadi itu pastinya konsekuensi yang harus diterima oleh saudara-saudara kami yang ada di Tribun Selatan, dan itu adalah sikap dari penyelenggara. Karena bukan manajemen PSMU yang mau menginginkan Tribun Selatan itu ditutup. Dan bukan keinginan supporter juga bukan juga keinginan kami, tapi itu adalah sanksi dari hasil sidang Komdis yang menyatakan bahwa Tribun Selatan itu harus ditutup. Dan semoga saja pihak keamanan, dalam hal ini Polres Parepare, hanya memberikan sanksi atau pengurangan untuk di Tribun tempat kejadian saja, tidak berimbas ke Tribun Timur yang dimana di sana diisi oleh saudara-saudara Demesmen, Punggawa Eja, Ramangmania, dan juga berimbas ke kami yang ada di Tribun Utara, Red Gang, LAJ, dan juga ISM. Begitupun yang ada di VIP. Tapi pastinya tadi teman-teman sudah adakan rakor, teman-teman supporter sudah adakan rakor di Polres Parepare. Langkah yang diambil oleh manajemen dan juga Polres Parepare yaitu menambah pasukan pengamanan, tapi pengamanannya ini pengamanan internal. Dalam hal ini steward itu akan ditambah di bagian dalam tribun sebanyak 20 orang per tribun untuk menjaga teman-teman yang ada di atas tribun yang sedang mendukung tim kebanggaan yang ada di atas tribun. Itu yang pertama. Kalau kami sendiri di internal Red Gang sudah, yang pastinya kami komunikasi ke internal terlebih dahulu. Kami setiap PSM main di Parepare itu adakan pasti yang namanya kopdar. Dari situ kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan menghimbau kepada seluruh teman-teman yang ingin ke Parepare untuk tidak membawa apa-apa saja yang dilarang oleh panitia dan juga pihak keamanan. Baik. Gitu. Terus langkah kami yang pastinya selain internal, kami juga pasti komunikasi intens ke teman-teman yang ada di supporter di bagian daripada tribun-tribun yang ada di PSM, yang ada di GBH. Dan pastinya kami akan menghimbau juga ke teman-teman atau saudara-saudara kami yang dua kelompok ini untuk menurunkan ego dan menerima dulu hasil daripada sidang Komdis. Iya gitu, Kak. Baik, nah mungkin tadi juga ada statement dari Kak Rizky dari The Maxman bahwa mungkin sesama supporter atau kelompok supporter akan bisa menjadi jembatan antara klub yang maksud saya supporter yang bericu kemarin ya di Tribun Selatan dari The Red Gang sendiri, apakah sudah ada plan untuk ke sana juga? Sebelum sebelum kejadian itu terjadi, di tanggal 6 itu kami masih rakor bersama. Tanggal 5 kami masih rakor bersama di Polda. Mereka duduknya tidak jauhan. Dan teman-teman yang ada di selatan itu telah menyampaikan ke Kapolres Parepare bahwa kami siap menjaga selatan itu agar tidak ada keributan. Tapi mungkin memang itu adalah musibah dan tidak ada yang menghendaki musibah itu terjadi. Tapi mungkin itu sudah takdir yang harus dijalani teman-teman di selatan. Juga secara spontan gitu ya. Akhirnya ada satu riak yang membuat 1 sampai 3 menit keributan terjadi di situ. Betul. Tapi alhamdulillah teman-teman dari Polres, dari Panpel dan juga pengamanan stadion itu cepat menyikapi. Dibantu dengan tim medis yang ada pun korban luka itu langsung diamankan ke rumah sakit terdekat. Inilah yang kami apresiasi dari kepolisian Polres Parepare karena selalu bertindak dengan cepat. Itu satu kesyukuran kami ketika main di Parepare. Yang perlu kami antisipasi memang, kalaupun seperti yang dikatakan Om Rizky tadi, ada kejadian-kejadian
atau sudah ada warning mau ketemu di luar stadion, betul. mau ketemu di perjalanan, kami sih menghimbau ke saudara-saudara kami bahwa Makassar Parepare ini 153 km. Orang ke Parepare, orang tuanya pasti memberikan doa terbaik ke anaknya ketika dalam perjalanan. Tidak ada orang tua yang menginginkan bahwa anakku pulang ini tinggal nama, anakku pulang ini sudah dijahit kepalanya, anakku pulang ini cacat. Tidak ada yang menginginkan itu. Untuk itu, mari kita kembalikan ke diri masing-masing. Coba kalau kita yang jadi korban dan kita yang jadi pelaku. Kita yang jadi korban, kita pulang ke rumah pasti orang tua tak marah. Dan bisa saja kita sudah tidak diizinkan untuk pergi menonton. Kita harus pikir anak tak, kita harus pikir keluarga tak juga. Iya, betul. Karena kita ke Parepare ini betul kita mau dukung PSM biar PSM ini menang. Bukan pergi menjadi beban manajemen. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kan kita di Parepare dan alhamdulillah selama Liga 1 musim kemarin supporter PSM adalah supporter yang paling tertib dan paling enak untuk semua tim supporter yang datang ke Parepare. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai karena hanya ego masing-masing atau ego individu kelompok ataupun individu orangnya, lantas ini semua akan hilang. Itu yang kami tidak mau. Tapi kami melalui teman-teman dari 14 perwakilan kelompok supporter pastinya terus berkoordinasi dengan manajemen, dengan pihak kepolisian, dan bahkan Polres Parepare ataupun Polda Sulsel sendiri H-2 atau H-3 sebelum pertandingan itu selalu adakan rakor, Kak. Mau di Parepare, mau di Polda itu pasti diadakan rakor. Nah, inilah yang menjadi landasan kita, inilah yang menjadi ajang kita Sipaka tahu, Mapakata ABK sama-sama orang Makassar ini pasti punya filosofi itu. Kalau kita sudah tidak pegang ini Sipaka tahu, Sipaka ingat, pasti kita sudah melenceng dari budaya dan apa yang menjadi pesan-pesan atau pesan orang tua tak. Nah, ini yang harus dijaga. Kita harus Sipaka tahu, Sipaka ingat, dan mapatabe ke orang-orang yang ada di Parepare. Dalam artian ini walaupun Indonesia mengatakan PSM home, tapi bagi kami orang Makassar, kami away ke Parepare. Bukan daerah tak, bukan wilayah tak. Betul sekali. Kita sudah dijamu baik-baik oleh warga Parepare, kita sudah diizinkan untuk memberikan dukungan ke PSM. Masa kita harus hilangkan atau harus kasih buyar kepercayaannya orang? Orang Makassar tidak begitu. Betul. Iya, itu yang harus dijaga, Kak. Apalagi kita tahu bahwa Parepare ini adalah jalan penghubung antar kota, antar kabupaten, gitu ya, Kak. Jangan sampai ada kericuhan yang terjadi di sana. Mungkin mobilitas dari Makassar ke daerah-daerah lain juga akan terganggu karena adanya kericuhan seperti itu. Yang harus kita pahami bahwa letak Parepare ini di tengah-tengah. Dia menghubungkan Sulsel ke Sulbar, Sulsel ke daerah yang orang Makassar yang mungkin mau ke Lu atau kemana, itu kan pastinya mobilisasinya lewat Parepare. Terus kita lihat letak geografisnya Parepare ya salah satu kota yang kecil. Jangan sampai karena adanya kemauan kita atau hasrat kita untuk memenangkan kelompok kita, ini yang menjadi penghambat untuk orang lain. Itu mungkin itu salah satu dosa yang besar kalau saya sih. Nah, karena orang ini kasihan, kita tidak tahu apakah dia mau pulang ke kampungnya karena ada keluarganya yang sakit atau ataukah dia pulang ke kampungnya karena mau lihat keluarganya, mau memperpanjang silaturahminya. Lantas karena kejadian kita yang membuat onar di kota penghubung di jalan ini, akhirnya orang tidak bisa kembali. Nah, itu yang menjadi antisipasinya, dan semoga saja teman-teman yang kedua kelompok ini yang kemarin berseteru tidak memperpanjang lagi. Dan saya melihat kedewasaan dari kedua saudara-saudara saya ini yang ada di dua kelompok itu, karena tidak ada riak yang dibawa pulang ke Makassar. Apa yang terjadi di Parepare diselesaikan di Parepare, ditangani oleh Polres, dan juga teman-teman dari kedua kelompok ini sangat kooperatif. Akhirnya tidak ada imbas ke Makassar. Bayangkan saja kalau kita balik dari Parepare itu hari kan paling lambat jam 1. Karena kan kita main sore, selesai jam 6:30, sampai ke Makassar jam 1 malam, kita mau lagi gontok-gontokan di Makassar. Udah capek banget ya. Udah capek gitu. Terus yang kedua kan selama ini sinergitas antar kelompok supporter dengan pihak keamanan,
dengan manajemen kan ini terjalan dengan bagus. Betul. Ini harus kita jaga semuanya. Silaturahmi ini, komunikasi ini yang harusnya menjadi pondasi untuk teman-teman dan menjadi pemikiran teman-teman untuk bertindak. Mau kak begini, tapi sering ke komunikasi dengan teman-teman pihak kepolisian. Dia sering jaga kalau nobar di Makassar, dia sering kalau apa-apa di Makassar, kan itu yang harus dijaga sebenarnya. Dan itu yang menjadi kedewasaan teman-teman yang ada di 2 kelompok yang kemarin berseteru ini, karena tidak dibawa ke Makassar. Selesai di Parepare, semua kalaupun ada yang korban langsung dilarikan ke rumah sakit Makassar itu hari, dan kalaupun ada pelaku daripada penyerangan itu langsung tertangani oleh Polres Parepare. Itu kakak. Baik. Dan iya, mungkin itu memang dampak-dampak yang akan kita rasakan kalau memang karena kita bertandang ke kota orang lain, iya, kita betul. juga harus respect. Di sana kita sudah diterima dengan baik, jangan sampai mereka kesel dengan kita dan akhirnya kita tidak diizinkan lagi datang ke sana. Bayangkan kalau kita ini bertamu ke rumahnya orang, lantas kita menunjukkan perilaku yang tidak sopan. Betul. Sedangkan GBH ini ada di tengah-tengah, mau kita lari kemana begitu? Samping kirinya bukit, samping kanannya bukit, sekelilingnya bukit. Kalau orang Parepare ini juga bersatu untuk tahan ke dalam stadion, apa yang kita mau lakukan? Betul. Ini kan yang kita tidak mau terjadi. Semoga saja dengan kejadian kemarin itu menjadi pembelajaran besar untuk kita semua. Baik. Bukan saja untuk saudara-saudara saya yang ada di Tribun Selatan, tapi untuk semua saudara-saudara saya supporter PSM yang ada di mau di VIP, di Tribun Utara dan Tribun Timur. Itu yang menjadi pembelajaran besar, karena yang rugi juga, sekali lagi yang rugi adalah kita semua. Betul. PSM dalam segi materi juga dirugikan. Kita sebagai penonton dan supporter fanatik juga dirugikan. Harus berlaga 5 kali tanpa atribut. Kita pergi nonton tidak pakai baju merah. Seru ya, Kak. Kurang seru. Gitu. Tidak ada logo PSM, tidak ada logo apa di dada. Tidak dapat memang. Dan harus diam lagi dalam stadion, harus duduk di atas tribun. Kayak sama aja nonton dari rumah. Lebih bagus kita ndak usah di bare-bare kan. Lebih bagus kita di rumah saja. Di rumah mungkin ada kopita, ada kueta. Bisa teriak juga bisa kalau di rumah. Teriak. Gitu kan? Bayangkan kalau teman-teman ini pemain cetak gol, nah kita tidak bisa teriak. Bagaimana ceritanya itu? Iya. Baik. Nah, Kak Rizky, mungkin dari The Maxman, mungkin nantinya kalau misalnya diizinkan untuk menonton meskipun tanpa atribut, kemudian Tribun Selatan harus ditutup pada saat pertandingan selanjutnya. Nah, dari The Maxman sendiri, bagaimana untuk mengatasi hal ini tidak dapat menjadi kecemburuan begitu dari teman-teman yang harusnya berada di Tribun Selatan, Kak Rizky? Ya, jadi sebenarnya stadion ini kan milik semua. Kita tidak mengklaim juga bahwa Tribun Timur itu milik satu kelompok atau miliknya The Maxman saja, tidak. Sekiranya kalau untuk The Maxman sendiri, kemarin kita sudah rapat pengurus besar ya di sekretariat kita di Pongkiku. Yang jelas kita juga sudah siap untuk bagaimana menjaga laga di PSM nanti ini itu tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Secara pengamanan internal di The Maxman pun sendiri, kan di The Maxman ada The Maxman Army. Itu juga kita sudah bahas, kita sudah matangkan kondisi teknis di lapangannya nanti harusnya seperti apa. Dan ini kan nanti ya mudah-mudahan bisa dipakai atribut, mudah-mudahan. Kalau memang tidak bisa, ya kami juga akan memberikan penanda untuk anggota kami sendiri. Nanti tandanya seperti apa ya? Itu nanti akan kelihatan di stadion seperti apa. Dan tentunya saya kira untuk teman-teman dari Tribun Selatan yang mungkin nanti dapat tiketnya yang di Tribun bagian timur, saya kira mari sama-sama sadar bahwa kejadian kemarin itu adalah hal yang salah dan kita tunjukkan dengan hal-hal yang baik untuk di pertandingan besok sampai seterusnya. Nah, itu aja sih kalau saya.
Karena saudara-saudara kita ini yang ada di selatan ini sebenarnya bukan orang lain. Orangnya orang kita kenal aja semua. Makanya saya juga heran kenapa bisa sampai nggak habis-habis ini masalah. Harusnya kan selesai nih karena berteman juga sebenarnya ya. Sering juga ketemu di luar apa. Sehingga intinya kita sama-sama lah bagaimana memberikan contoh yang baik. Kakak Fajri tadi sempat singgung, ketika kita datang ke rumah orang pasti ya kita harus bertamu dengan cara yang sopan. Ini tadi juga Kakak Fajri bilang wilayah strategis apa namanya geografis dari Stadion Gelora B.J. Habibie ini kan di tengah-tengah, terus dia berada dalam satu desa yang dimana aksesnya itu hanya ada satu akses masuk, itu juga akses pulangnya, tidak ada akses lain. Nah, tentunya kita harus bisa sama-sama menjaga keamanan. Jangan sampai Lawanta itu bukan supporter, tapi warga Parepare. Benar itu yang tadi Kakak Fajri sampaikan. Karena sempat ini di telingaku sendiri nih, saya dengar sendiri tuh warga bilang di sana. Dia pakai bahasa Bugis, tapi bahasa Bugis itu saya artikan saja di sini. Kalau Nukotori ini daerah, hendak aku kasih pulang. Itu. Nah ini kan aksesnya ini di Kecamatan Basuki ini kan kecil Pak. Kecil. Mungkin dari kemana? Nah, Ada dia gitu lebih ya. tahu. Satu di jalan masalahnya yang dipakai. Jalan tikusnya di mana-mana saja. Dan dia bisa blok di mana saja akses lu bisa kok dia tahan pulang. Hal-hal terburuknya bukan bagian daripada komunitas yang dicari, itu bisa jadi korban karena kenapa? Pas dia bilang, oh ini supporter PSM ini yang bikin ribut ya. Ini membuat masalah di kampung itu. Jadi ada potensi persoalan-persoalan sosial masyarakat yang bisa muncul. Jangan sampai karena kondisi itu terjadilah lagi antara orang Parepare dengan orang Makassar baku cari. Kan tidak sedikit juga orang Parepare ada di Makassar. Dan tidak sedikit juga orang Makassar ada di Parepare. Jadi ya maksudnya kita ini yang semata-mata memang kita sana mau nonton bola apa semua ya kita paling tidak jaga sadar dan tentunya ingat saja selalu bahwa kita ada keluarga tak tunggu di rumah, ada istri ada anak tak, kalau anda ada istri tak ada pacar tak ada mama tak ada bapak tak ada adik tak yang tunggu di rumah. Bagaimana supaya hobi tak ini tersalurkan, kecintaan kepada PSM ini tetap terjaga dan PSM juga tidak dirugikan, pihak pengamanan juga tidak harus capek-capek bekerja ekstra hanya untuk karena persoalan yang tidak bukan persoalan besar, persoalan sepele sebenarnya. Ya, saya kira kembali lagi kepada diri kita masing-masing bahwa we love PSM. Kita cinta PSM. Ketika kita mencintai PSM, maka kita harus mencintai semua elemen-elemen yang ada di situ. Salah satunya adalah sesama tak supporter. Baku jaga. Itu saja intinya. Itu intinya. Jangan membawa nama pribadi yang dimana komunitas A, B, C, D, bahwa saya besar, saya ini, saya enggak. Sudah bilang, saya ketika kita berada dalam stadion, fokus kita hanya PSM saja. Terlepas daripada itu ada persoalan-persoalan pribadi, ya ini juga. Karena sering kejadian di stadion itu, masalah pribadinya dari Makassar, karena dia sama-sama kelompok supporter PSM dari kelompok yang berbeda, ya memang ini ada historis tidak bagus, pernah bentrok atau pernah berkelahi, baku cari di dalam stadion. Nah ini yang begini tidak pikirin orang dekat-dekatnya. Ketika masalah pribadi dia bawa masuk dalam stadion, dan tadinya yang berseteru hanya 1-2 orang, akhirnya jadi ratusan orang yang berseteru. Karena kan ketika di dalam stadion tidak berbicara pribadi dengan orang. Bahasa yang keluar itu berkelahi di Tribun Selatan. Siapa di Tribun Selatan? Si A, si B kelompoknya. Bukan namanya. Bukan nama Tapi pribadi ya. komunitas yang disebut. Gitu loh. Jadi ya saya kira
kalau memang kita mau sama-sama panjang, bisa nonton sama-sama di stadion di Gelora BJ Habibie. Satu juga kata kuncinya, buang ego tak. Mhm. Jangan bawa masalah pribadi tak ke dalam ranah komunitas atau di dalam stadion. Itu saja. Iya. Karena Baik, baik. kalau berbicara masalah pribadi yang dibawa-bawa, nah itu susah dideteksi. Mhm. Susah dideteksi. Akhirnya yang bermasalah ini juga yang bikin-bikin cerita ke temannya. Sehingga temannya merasa bahwa, kenapa lagi sebegitu kayak anu? Gitu loh. Gitu kan? Tak masalah, pergi dia bantu temannya, ternyata temannya yang salah. Bentrok nih. Jadi maksudnya, kalau saya kira terkait dengan pertanyaannya ke Kak Niluh itu tadi, kira berbagi tribun tidak ada masalah bagi The Maxman. Iya. Itu lebih baik. Selama kita mampu, sama-sama kita komitmen bahwa ya kita harus sama-sama satukan visi, misi, tujuan kita dari Makassar ke Parepare Mhm. untuk mendukung PSM dengan damai, mendukung PSM dengan senang hati, dengan hati yang riang, hati yang gembira, Betul. pulang ke Makassar juga dengan selamat, tidak ada masalah, dan manajemen juga tidak ada beban, Tidak ada tidak tanggungan gitu ya, Pak. ada tanggungan, Iya. PSM menang 3 poin. Saya kira kan itu yang kita harap semua. Jangan lagi bikin gerakan-gerakan tambahan yang siapa tahu gerakan tambahan tak ini malah injak bom gitu. Kasihan PSM. Pernah itu Pak bilang begini, Musinto masih sebenarnya lihat gitu. Tapi kalau mau aja apa bos? Gitu. Iya, 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 iya. Mau Iya, aja apa baik, bos? Karena baik. itu adalah tadi kasus. Nggak tahu ini dengan cara apa harus kita lakukan, harus kata-kata Betul. ini sampai himbau ki bagaimana, tapi weh bayangkan Pak, besarnya itu stadion ribuan itu orang di dalam. Kalau biar lagi papis sendiri berteriak pakai mic nggak cukup. Iya. Oke, baik Kak Rizky, itu kita berharap kita semua saling introspeksi diri Betul, gitu Kakak. ya. Jangan Itu untuk poinnya Kak betul. Jun, introspeksi diri. Betul, betul. Karena kalau kita menunggu dari salah satunya untuk mengakui kesalahan kayaknya sulit gitu Susah. ya. Makanya kita harus Jangan introspeksi jadi diri. orang munafik. Itu aja, Kak. Betul. Ya, Jangan saling. jadi orang munafik. Kalau suka bilang suka, Iya. bilang tidak suka. Ada Oke, masalah bilang oke. saya tidak suka karena kok karena ini masalahnya. Aha. Ya. Ya, Kalau clear. betul. Jangan pada saat dimediasi sama-sama berjabat tangan, baku pelu di depan kamera di foto sama manajemen 2-3 pertandingan atau berapa minggu ke depan, berapa bulan ke depan berkelahi lagi. Capek kalau cuma itu yang mau diurusin, capek. Tapi kasulnya botak di sini nih. Kalau sedikit-sedikit pasti ditelepon Ki. Bagaimana ini manajemen terhadap ada supporter lagi berkelahi? Bingung lagi Kak Sul. Harus jawab apa lagi? Padahal sebenarnya Kak Sul enggak tahu bagaimana tidak begitu ya kondisinya. Iya. Jadi maksudnya kalau memang mau PSN besar kayak Jakarta, kayak Bandung, Surabaya, Sleman, Bali, ya kompak di supporter itu intinya. Itu Ji, kompak Ki. Kalau masih menubawa egomu masing-masing, pribadimu masing-masing untuk membesarkan dirimu, tidak ada orang bisa besar dengan sendirinya. Pasti ada bantuan dan campur tangannya orang lain. Itu yang harus kita pahami, harus kita sadar di situ. Ya, kalau PSM tak mau kita besarkan, PSM tak mau kita betul-betul kuat, baik itu secara internal manajemen dan juga secara eksternal side-nya, di mana kali ini adalah pemain ke-12 adalah supporter. Ya kita harus satu. Kan selama ini masalahnya PSM kenapa selalu gagal juara sebelum ini ya? Karena kita dimainkan di lapangan dengan wasit. Coba supporter berperan pada posisi yang benar. Awal itu pertandingan. Kawal pertandingan itu baik di lapangan maupun di sosial media. Kita sama-sama cari pelanggaran-pelanggaran apa yang terjadi di lapangan yang merugikan PSM.
Kita kan bisa bantu dengan cara-cara seperti itu. Nah, kalau seumpama jadi datang di stadion hanya untuk bergagah-gagahan, terus mau dilihat bahwa saya komunitasku eh, keren ki begini apa semua, tapi tidak memperhatikan efek-efek pasca dan di sekelilingnya itu ya, saya kira ndak ada untungnya, capek jadi dapat gitu loh. Ya, mending di rumah nonton di balik televisi lebih aman, beli paket aman kan nonton jadi. Tapi sebagai jiwa supporter kita harus ada di stadion Pak, kita harus ada di pinggir lapangan kawal betul ini pertandingan ya. Tapi ya, jangan berkelahi, yang berkelahi itu anak SD jangan TK tadi, karena kenapa enggak biar dikasih tahu bagaimana masuk kanan keluar kiri. Tapi kalau besar begini sudah berkeluarga ada Betul. cewek apa sama baru mau berkelahi, Iya, malu juga ya Kak ya. lu juga lah kita Betul pasti. sekali. Baik, nah Kak Sule mungkin kita setelah dari perbincangan ini Kak, kita juga berharap kedepannya tidak ada lagi kejadian serupa yang mungkin terjadi dan mungkin dampaknya juga cukup besar bagi pihak manajemen. Ini mungkin agak melenceng sedikit, tapi ini ada titipan pertanyaan dari netizen nih untuk Kak Sule khususnya. Ini terkait kiper Harlan Suwardi pamit dari tim PSM itu apakah dipinjamkan atau dicoret? Mungkin kita butuh penjelasan dari Kak Sule mumpung hadir pada forum kali ini. Silakan Kak. Informasinya dari mana? Ini ada pertanyaan begitu Kak dari netizen. Mhm. Harlan Saudari pamit begitu. Betul. Oh iya. Eh, kebetulan dia statusnya dipinjamkan untuk klub tujuannya, nanti klub tujuannya yang akan menyampaikan dan SM Makassar juga akan menyampaikan secara bersamaan. Informasinya sementara itu dulu. Oke. Ya. Baik. Nah, kalau untuk Rafli Asrul juga tidak masuk skuad PSM di musim ini, Ya. bagaimana mungkin statusnya Kak? Mungkin boleh diklarifikasi sekalian. Sama juga, keduanya itu akan dipinjamkan. Oke. Adapun nanti klub tujuan akan kita umumkan secara bersama-sama. PSM Oke, mengumumkan dan baik. klub tujuannya juga akan mengumumkan. Seperti itu ya. Baik. Nah, mungkin Kak Sule untuk menutup perbincangan kita pada malam hari ini boleh memberikan sedikit pesan kepada seluruh Tribuners dan juga pendukung PSM tentunya untuk laga selanjutnya, bagaimana kemudian supaya menjadi dewasa menjadi supporter. Silakan Kak Sule. Ini, saya mau mengatakan bahwa ini adalah fase ujian untuk supporter kita, ya. Jadi kedewasaan supporter kita sedang diuji dengan turunnya sanksi mendukung PSM Makassar tanpa atribut sebanyak 5 laga, sebanyak 5 pertandingan. Jadi supporter yang hadir mendukung PSM Makassar itu tidak boleh tanpa atribut. Nah, ini yang harus kita cermati dulu. Turunannya dari tanpa atribut itu apa saja? Apakah hanya tidak boleh berpakaian merah misalnya ya, yang itu merupakan salah satu atribut PSM Makassar? Apakah juga tidak boleh menyanyikan yel-yel, atau juga tidak boleh menyanyikan nyanyian-nyanyian seperti yang biasa dinyanyikan oleh teman-teman supporter? Nah, itu nanti yang akan kita perjelas dulu dengan pihak regulator, pihak regulasi. Kemudian akan kami sampaikan kepada teman-teman supporter. Nah, kami berharap apapun nanti yang menjadi turunan dari penjelasan tanpa atribut itu, kami harap supaya teman-teman supporter untuk patuhi. Teman-teman supporter untuk laksanakan. Jangan sampai gara-gara kita didenda, ya, gara-gara ada denda tidak boleh tanpa atribut, kemudian teman-teman masih nekat mendukung PSM Makassar dengan menggunakan atribut, justru akan turun denda lagi. Ya, jadi kita akan bertanya, ya, kita akan perjelas nanti ke pihak regulator apa-apa saja turunannya dari tanpa atribut itu. Kemudian akan kami sampaikan kepada teman-teman supporter dan kami berharap bahwa hal ini bisa dipatuhi oleh teman-teman supporter. Ya, kita harus legowo dulu, kita harus menerima dulu keadaan yang seperti ini imbas dari peristiwa kemarin, insiden yang kemarin. Yang berlalu sudahlah, biarlah berlalu. Ya, sudah terjadi, sekarang kita hadapi bersama-sama, ya, konsekuensinya juga kita hadapi bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama menanggung konsekuensi ini,
konsekuensi itu terasa lebih ringan. Jadi tidak terasa begitu berat karena kita bisa menanggungnya bersama-sama. Yang mau saya sampaikan lagi kepada teman-teman supporter, pada seluruh pecinta PSM, ingat, Parepare itu adalah kota cinta. Ya, Parepare itu adalah kota cinta. Yang musim lalu energi dari cinta itu bisa menyebar ke semua elemen, ke pemain, ke manajemen, ke supporter, sehingga dengan menyebarnya energi cinta ini kita bersama-sama bisa mendukung PSM Makassar hingga menjadi juara. Ya, kita bisa merebut juara dengan dukungan dari teman-teman supporter. Sepanjang pertandingan kita di Parepare, di Gelora B.J. Habibie Parepare, hampir tidak pernah sepi dukungan dari teman-teman supporter, dan itu pula yang menjadi energi PSM Makassar sehingga bisa menjadi juara di musim lalu. Seperti yang saya katakan juga di awal perbincangan tadi, ya, musim ini tantangan kita akan berat. Musim ini tantangan kita akan berat karena kita ingin mempertahankan gelar juara itu. Nah, ayo bersama-sama tantangan berat itu kita jawab bersama-sama, bersama pemain, supporter, dan manajemen. Mudah-mudahan kita bisa menjawab tantangan berat itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Sule atas himbauannya dan juga bagaimana tetap menjaga semangat untuk laga berikutnya. Nah, dari Kak Fajri mungkin boleh singkat saja untuk pesan-pesan kepada sesama teman atau rekan supporter untuk PSM. Ya, singkatnya itu jaga PSM tak. Oke. Datang ke kota cinta dengan cinta, pulang pun membawa kemenangan. Betul sekali. Iya. Pulang membawa kemenangan dan juga perdamaian. Perdamaian. Baik. Nah, untuk Kak Rizky dari The Maxman, Kak, boleh memberikan pesan singkatnya yang penuh dengan sukacita, saling rangkul mungkin, dan memberi semangat kepada sesama supporter. Silakan, Kak. Terkhusus untuk yang kemarin di selatan, Mas, yang berseteru, saya kira baik kita ataupun yang di sebelah itu adalah saudara. Jadi niat kita keluar dari rumah, Bismillah mendukung PSM, berangkat sampai tujuan dengan selamat, pulang dengan selamat. Tentunya itu adalah tujuan kita bersama. Bagaimana supaya tidak ada lagi sidang-sidang komdis yang membahas soal PSM. Bagaimana supaya supporter PSM ini betul-betul berperan penting menjaga dan mengawal PSM. Singkat katanya tadi itu Kakak Fajri bilang, cintai dan jaga PSM. Itu aja. Cintai dan jaga PSM. Ketika kita berbicara PSM, maka supporter tidak bisa terlepas dari kata PSM Makassar. Berarti cintai PSM tak, cintai juga saudara-saudara tak, selama supporter, sayangi. Supaya kita bisa semua saling bersilaturahmi kembali, bisa melanjutkan persaudaraan itu. Betul. Baik itu di dalam maupun di luar stadion. Baik. Terima kasih Kak Rizky atas pesan yang penuh perdamaian pada malam hari ini. Semoga kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti ini ya. Amin. Kak Fajri, juga kita berharap kita tetap bisa mendukung PSM dimanapun bertanding dan juga tetap dengan perdamaian dan saling rangkul, saling semangat untuk kepentingan PSM juga, karena kita lihat dampaknya tadi sudah diceritakan sangat banyak yang terlibat begitu akhirnya. Padahal ini kejadiannya hanya sebentar tapi dampaknya luar biasa kita rasakan. Baik, terima kasih Kak Fajri sudah datang ke studio, dan juga terima kasih untuk Kak Sule dan juga Kak Rizky bergabung secara virtual Zoom meeting. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi dalam bincang-bincang tapi dalam suasana yang menyenangkan gitu ya, bukan membahas konflik lagi. Baik, dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada malam hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Izin Pak Sul. Makasih. Siap. Makasih Bro Fajri, makasih Om Rizky. Siap. Makasih banyak. Sehat Ki, sukses Om. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.